Selamat malam saudara semua. Malam yang indah kita boleh datang menghampiri Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih setia. Mari saya terus mengingatkan kita semua, ini adalah sebuah ibadah penyembahan. Ibadah penyembahan adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa dan hadirat Tuhan di antara orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin. Mari kita datang dengan iman, kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, kita akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang datang dengan keadaan yang sakit, entah sakitnya berat atau ringan, mari kita rindu pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Saya tadi sebelum datang ke sini, saya coba tensi badan saya. Untuk ukur tekanan darah saya, masih tinggi ya saudara. Ketika beberapa minggu yang lalu, saya tensi dan tinggi, semua orang-orang di sekitar saya itu bilang, itu kurang menyanyi, ya itu betul. Jadi kita percaya enggak? Ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa. Jadi kita jangan hanya tahu ya di dalam pikiran, ada kuasa katanya di dalam pujian penyembahan. Mari kita rindu mengalaminya. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan percayalah orang yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tekanan darahnya pasti normal. Amin. Ayo kita bangkitkan iman kita. Kita rindu mengalami sesuatu daripada Tuhan. Kita bukan hanya mau menyanyi. Atau juga kita bukan hanya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita mau mengalami kuasa Tuhan. Karena memang ibadah Tuhan rancang untuk umatnya mengalami dia. Amin. Oleh sebab itu mari kita semua datang kepada dia. Coba mulai pikirkan apa yang rindu saudara lihat saat saudara datang menghampiri Tuhan. Rindukan kesembuhan, rindukan terobosan yang baru, rindukan berkat-berkat yang melampaui pikiranmu akan terjadi ketika engkau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang berjanji untuk hadir ketika kami memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau tidak akan berdiam diri. Engkau mengulurkan tanganmu untuk membuat mujizat. Mujizat-mujizat kesembuhan bisa terjadi. Mujizat berkat-berkat bisa terjadi. Terobosan-terobosan yang baru biarkan terjadi. Saat kami memuji menyembah Engkau, biarkan umatmu yang menyembah Engkau akan melihat Engkau, akan mengalami Engkau, akan kagum akan pekerjaan-pekerjaanmu ya Bapa. Mari bangkitkanlah iman kami, bantulah kami untuk setiap kali kami menyembah Engkau, kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru, sehingga mulut kami tidak akan berhenti bersaksi, menceritakan betapa luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami. Mari berkati kami yang memuji, menyembah Engkau di gereja ini, maupun kami yang memuji dan menyembah Engkau di rumah kami masing-masing. Biarkan setiap kami yang menyembah Engkau mengalami, menikmati kehadiran-Mu, dan kami boleh kesegaran yang baru daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang luar biasa kami mau pakai untuk mengalami Engkau. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan penuh gairah, semangat, karena Dia hadir dan rindu menjamah setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita menaikkan pujian sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita mau belajar setiap hari berdiam dekat di hatinya Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling.
cintamu. Di sana kau menanti Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. hidupku, yeah, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku Nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu dekat Tuhan. di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, nyatakan hidupku. Hidupku Yesus, hanyalah untukmu. segenap Hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. dan nafasku, yeah, menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, nyatakan hidupku hanya untukmu. Yes, haleluya. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Nyatakan hidupku hanya untukmu. Hidupku Haleluya. hanyalah untukmu. Hey, yeah. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku. Dan nafasku, Haleluya. yeah, menceritakan kasihmu. Oh, 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 ajarku berdiam Dekat di hatimu. Ajarku yeah. berdiam, Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, kami mau berdiam dekatmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Oh, haleluya. Dia Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Ketika kita berdiam dekat dengan Tuhan, ada kekuatan, ada hikmat, ada sukacita yang diberikan kepada kita. Haleluya. Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya
Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari puji Dia. Hanya Kau milikku di surga. Oh, oh, Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, oh, oh, oh. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kuatku, Amin. Allah Yes. sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Nyatakan Dia Allah kekuatan. sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Oh, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Ketika kita ada di dalam Tuhan, siapakah lawan kita? Mari kita mau belajar bersama-sama pujian ini. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Bagai Bapa melindungi anaknya
pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan kita, percayalah, apapun rintangan yang ada di hadapan kita, kita pasti mampu melaluinya. Amin. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari sore hari ini kita mau lebih lagi menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, merindukan Tuhan, menjamah setiap hati kita. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Haleluya. Yes, Lord. Ya Tuhan,
Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Hatiku memenuhi hatiku. Memenuhi setiap kami. Roh-Mu memimpin setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, yes Lord, turunlah memenuhi bait suci-Mu.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah puji-pujian kami. Biarkan kami semua boleh menikmati Engkau ya Bapa saat kami datang menghampiri Engkau. Mari puaskanlah kami, mari segarkanlah kami. Dan biarkan sungguh-sungguh semua yang menyembah Engkau akan mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saudara, mari kita melihat bersama-sama dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Maleakhi pasal yang ketiga mari kita lihat ayat-ayat ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lihat ya saudara, kita percaya saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan sendiri, amin. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita sama seperti Bapa mencintai anaknya. Jadi sekali lagi, Allah sangat mengasihi kita karena kita adalah milik kesayangannya, kita adalah anak kesayangannya. Nah, tapi begini, bagaimana Allah menyatakan cinta dan kasihnya kepada kehidupan kita? Coba lihat ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Lihat ya saudara, Allah rindu menyatakan cinta dan kasihnya kepada kita, cinta sebagai milik kesayangannya, cinta Bapa kepada anaknya dengan apa? Ayat ini berkata, kita akan dibawa Tuhan untuk melihat. Artinya kita akan dibawa oleh Tuhan masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai kita akan melihat bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi saya berharap kita semua yang ada di dalam acara beribadah lewat acara worship at home ini, kita percaya Allah mencintai kita. Amin. Kita percaya kita adalah milik kesayangannya. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kalau saudara percaya bahwa kita adalah anak yang dikasihinya, kita juga percaya Allah sedang membawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi untuk mengalami Dia di dalam penyembahan. Amin. Mari saudara, kita harus beralih ya saudara. Kekristenan kita jangan diisi pengetahuan-pengetahuan tentang Allah, pengetahuan-pengetahuan tentang janji Allah. Tapi mari kehidupan kekristenan kita diisi dengan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Saya percaya semua tahu ayat yang berkata atau seringkali ungkapan ada kuasa di dalam pujian. Tetapi sekali lagi, tiap hari kita memuji Tuhan, kuasa apa yang kita alami mesti ada kesaksian. Makanya saya berharap ya saudara, mestinya acara WAH ini tidak perlu terlalu banyak bingung menjadwal yang berkhotbah. Saya kepingin ya saudara satu kali ya saudara. Saya berharap bisa terjadi di bulan-bulan Januari ya. Bahwa acara WAH itu tidak seperti ini. Pujian kemudian khotbah. Yang saya lebih kepingin setelah pujian itu kesaksian. Wah, orang-orang dari berbagai penjuru. Dari Gang Kebonan sampai Jarit sampai Condro, ya Mas Hendra. Itu semua banyak kesaksian. Karena memang itu ya saudara. Allah yang sudah sembah adalah Allah yang cinta saudara. Dan salah satu wujud cintanya, saudara akan dibawa untuk melihat. Saudara akan dibawa untuk melihat
Kamu ibadah ini loh ada perbedaannya dengan yang tidak beribadah. Kamu beribadah ini loh ada kuasanya. Kamu beribadah ini loh ada cinta atau terobosan-terobosan yang baru yang bisa terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi ya saudara, kemarin saya sudah cerita ya, kalau secara lembaga, entah itu gereja atau sekolah atau pondok waras, kita mengalami kejutan-kejutan yang luar biasa lewat acara WAH. Saya sudah cerita ya. Ketika kita buat acara WAH, Tuhan itu kirimkan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Sehingga di tengah-tengah pandemi, ketika kita ada acara worship at home, kita bisa selesaikan 2 bangunan yang besar. Bisa selesai karena Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tidak sampai di situ. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, kita dapat bantuan mesin jahit yang belum pernah saya pikirkan untuk dibeli. Itu namanya mesin jahit ultrasonik. Itu mesin jahit itu ya saudara, kalau saudara main HP di situ, maka HP-nya tidak akan berfungsi. Karena itu gelombang ultrasonik. Itu mesin jahit tanpa benang. Itu harganya puluhan juta tuh. Saya beli saja tidak kebayang. Tetapi lihat ya, ketika kita mulai menyembah Tuhan, Tuhan akan membawa kita masuk dalam terobosan-terobosan yang baru. Saya juga sudah bersaksi bagaimana bukan hanya mesin jahit yang disediakan. Tuhan kirimkan order yang luar biasa. Kita biasa buat itu ribuan. Tapi lihat ya, ketika kita menyembah Tuhan puluhan ribu, itu order mulai masuk. Bukan hanya dari kota ini, kota-kota yang lain. Itu luar biasa, ada terobosan-terobosan yang baru. Jadi sekali lagi ya, pujian penyembahan akan membawa kita melihat kuasa Tuhan, amin. Pujian dan penyembahan akan membawa kita mengalami terobosan-terobosan yang baru. Oleh sebab itu kita yang mengikuti acara WAH ini sudah hampir bukan hampir ya. Ini sudah 1 tahun lebih kita ada acara ini. Saya rindu kalau lembaga mengalami, secara pribadi kita harus mengalaminya, amin. Oleh sebab itu saya tunggu kesaksian-kesaksian saudara. Saya berharap ya saudara, yang melayani ini harus lebih dulu ya. Itu saya ngomong begini harus dimulai dari saya. Makanya saya tadi bilang ya, saya sebelum datang ke sini saya tensi dulu. Saya mau coba. Karena begini ya, ini kekristenan ini tidak bisa lagi hanya kata orang. Kekristenan harus mengalami. Tadi saya bilang, saya sebelum masuk ke sini, saya tensi. Masih tinggi, 140 berapa dan 90 berapa. Saya percaya ini saya pulang, saya tes lagi ya. Nah misalnya saya tes, tekanan darah saya masih tinggi, saya perlu datang kepada Tuhan tanya loh. Katanya Tuhan berkuasa, ada kuasa. Nah kita mesti menyetel. Apa itu? Pujian penyembahan kita sampai betul-betul kita mengalami Tuhan. Sebetulnya ya, pujian pertama yang kita naikkan itu itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam ketika kita berdiam, kita menemukan cinta Tuhan. Ketika kita berdiam, Tuhan mau membawa kita masuk dalam persekutuan dan mengalami damai sejati. Amin. Jadi orang-orang yang ikut WAH tidak akan pernah galau. Tidak ada amin ya. Karena di sana dikatakan ya, di sana Tuhan menanti untuk membawa kita kembali bersekutu dengan damai sejati. Ini luar biasa ya. Seandainya Mas Henok itu dibawa Tuhan masuk ke dalam damai sejati, dia akan merasa tenang, penuh dengan sukacita, apapun keadaannya, amin. Jadi orang yang masih jomblo bisa damai. Kalau Tuhan membawa dia, berjumpa dengan dia dalam acara WAH. Ada amin Mas Henok ya? Ya Mas Henok amin dengan semangat. Jadi sekali lagi ya saudara, ini acara kita menemukan cinta Tuhan, menemukan kuasa Tuhan, dan mengalami damai itu. Amin. Saya tidak perpanjang ya saudara. Saya berharap saudara
bisa melihat hati Tuhan. Jadi Tuhan rindu membawa saudara kembali. Kembali melihat kuasanya, kembali melihat kasihnya, kembali menikmati damainya sejati. Jadi saya berharap ya ini ancang-ancang ya. Mulai bulan-bulan Januari atau ke depan mungkin acara khotbahnya akan berkurang begitu banyak. Saudara masukkan kesaksian-kesaksian saudara. Boleh secara live, boleh dalam tulisan. Amin. Orang yang menyembah Tuhan akan melihat Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan akan ketemu dengan cinta Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan pujian itu ya saudara. Ayo ajar, kita mesti belajar. Belajar WAH yang betul. WAH yang betul akan membuat kita mengalami damai sejati. WAH yang betul akan membuat kita bertemu dengan kasih Tuhan. Dan saat kita berjumpa dengan kasih Tuhan, kuasanya dinyatakan semua di dalam kehidupan kita bisa diselesaikan. Ayo mari kita naikkan pujian ini dengan percaya ya saudara. Belajar terus. Diam di hadirat Tuhan. Ayo. Hajarku berdiam Dekat di hatimu. dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, Temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saudara, lihat ya, ini sangat lengkap. Yang saya suruh itu betul-betul ya saudara ada di sini. Jadi kalau kita belajar betul-betul untuk menyembah Tuhan, maka pujiannya berkata, hatiku akan kagum akan kebaikan. Sekali lagi ya saudara, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita akan melihat Tuhan begitu besar. Dan kita akan kagum akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu saya mendorong saudara, saudara. Ini acara ini ya saudara, acara WAH itu tidak ditentukan oleh siapa yang berkhotbah atau khotbahnya apa atau siapa yang memimpin pujian. Makanya saya mau ya saudara, semua kan harus belajar ya, belajar WAH. Saya berharap begini, saudara yang mau belajar sungguh-sungguh, coba ya, itu di YouTube itu kan ada apa itu? Ada jempol ya. Itu jangan tujukan jempolnya itu kepada yang khotbah atau yang memimpin pujian. Coba saudara belajar sendiri. Apa yang saudara alami? Nanti saya kepingin lihat ya. Jadi baiknya acara worship at home itu tidak bergantung kepada saya yang berkhotbah, tidak bergantung kepada siapa yang memimpin pujian, siapa yang memainkan alat musik, tidak ya. Ini pribadi kita datang kepada Tuhan, amin. Kita lihat ya saudara, ketika Yesus ada di sebuah kota, itu orang-orang berbondong-bondong. Tetapi sekali lagi ya, kesemua tidak bergantung kepada siapapun. Itu bergantung setiap orang yang mau menyentuh Yesus dengan iman. Oleh sebab itu saya berharap ya, semuanya belajar. Saya sebagai pengkhotbah belajar, pemain musik belajar, semua belajar. Semua yang di rumah belajar. Dan coba ya saudara, belajar sendiri sampai kita menikmati acara ini, amin.
menikmati betul-betul Allah, menemukan cintanya, menemukan damai sejati. Dan kita kagum, nah kalau kita begitu ya gampang kan tadi. Napasku untuk menceritakan kasih-Mu. Jadi coba ya katakan kepada kiri kananmu, engkau bernapas itu untuk cerita atau untuk saksi. Jadi yang kepingin napasnya pendek ya jangan bersaksi ya. Jadi kita ada ini untuk bersaksi. Jadi saya berharap acara ini ya saudara membawa kita mengalami Tuhan dan akan ada banyak kesaksian. Jadi ya saya bukan mau lihat jempol saudara untuk yang khotbah. Karena yang khotbah kemudian dikasih jempol, tidak. Kasih jempol untuk saudara sendiri yang lihat acara YouTube. Ya. Ayo belajar menikmati. Jadi katakan ya, ajar aku berdiam ya Tuhan. Ajar aku dekat di hatimu, bukan hanya menyanyi tapi dekat di hatimu. Ajar aku menemukan cintamu. Ajar aku mengalami damai sejati. Semua mau belajar, amin. Saya percaya semua yang belajar akan bisa bersaksi. Jadi jangan hanya dioyok-oyok mau bersaksi. Ya, ayo mulai ini adalah tahun-tahun di mana kita mau memasuki tahun yang baru. Ayo kita belajar untuk mengalami Tuhan. Ayo nyanyi ajarku berdiam. Sini ya yang menyanyi, saya tidak terlalu bisa. Coba yang menyanyi bisa di depan. Tampilkan wajah. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling Temukan cintamu. Yes, God. sana kau menanti. Tuhan menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ku ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti Untuk bawaku lagi. untuk bawaku lagi Yes, God. bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadirmu. Yes, God.
dalam hatiku kagum akan kebaikan-Mu dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ku akan ku berdiam dekat di hatiku. akan ku berdiam Dekat di hatiku. Haleluya. Ajar ku diam dekat di hatimu. Mari ini menjadi doa kita kepada Tuhan, supaya acara ini akan menjadi acara kita belajar untuk berdiam, mengalami Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bisa melihat hatimu. Engkau menanti untuk membawa kami kembali. Masuk dalam persekutuan untuk kami mengalami damai sejati. Bapak, kami mintakan berkat untuk acara worship at home ini. Supaya dalam acara ini sungguh-sungguh kami boleh dibawa untuk berdiam mengalami Engkau. Menemukan cinta-Mu. Dan hati kami kagum ketika kami melihat bait-Mu. Dan biarkan sungguh-sungguh mulut kami akan menceritakan mengenai kebaikan-Mu. Karena kami rindu berdiam dan mengalami Engkau. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati supaya kami menemukan Engkau. Supaya kami mengalami bait-Mu. Dan mengalami damai sejati itu. Bapa, kami rindu mulut ini akan terus bersaksi. Menceritakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus bertumbuh. Kami terus rindu mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Biarkan Engkau mendengarkan doa kami. Dan menjawab setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah. Kami boleh belajar daripada-Mu. Mengenal isi hati-Mu. Dan biarkan kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau. Mari angkat tanganmu saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.